aksi kecil yang kalian mulai di pagi hari. Gimana sih Kak bisa stop masturbasi mental? Goal tuh semua orang bisa ngomong. Kita bangun tidur itu mau main HP. Kagak ada yang namanya work-life balance. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast berkelas di episode keempat. Seperti biasa, aku Bilal sebagai host dan my brother Agus Leo. Dan hari ini kita bakal ngebahas pembahasan yang orang pasti suka banget ini. Yaitu gimana caranya ngebangun kebiasaan positif, kebiasaan yang produktif yang diterapkan di hari-hari kita. Oke, sebelum aku mulai, aku mau ngucapin thank you banget ke teman-teman yang sudah follow Sekelas dari nol. Dan hari ini kita udah dapetin lebih dari 160.000 followers. Luar biasa. Thank you banget. Dalam waktu 3 bulan, 4 bulan. Dan aku mau bilang ke teman-teman yang belum follow Sekelas, silakan follow Sekelas. Dan jangan lupa subscribe YouTube-nya Sekelas. Karena kalian bakal lihat konten-konten yang daging banget yang kalian butuhkan untuk menjalani hari kalian. Alright, kita mulai aja ke pertanyaan pertama nih Ko Agus. Aku punya keresahan yaitu nggak bisa menjalani hari yang produktif. Karena dihambat oleh rasa mager aku sendiri. Kira-kira tips jalani hari yang produktif versi Ko Agus dulu gimana? Ya kalau warga Sekelas udah nontonin di episode 3, kita ngomongin panjang banget tuh terhadap gimana mengakuisisi habits yang produktif kan. Dan menurut aku satu-satunya poin besar yang semua orang harus bisa ambil dari episode 3 itu menurut aku adalah gimana caranya kalian itu bisa mempunyai aksi kecil yang kalian mulai di pagi hari. Karena fungsinya itu adalah untuk momentum. Buat kalian nge-trick otaknya kalian bahwa ternyata kalian udah melakukan sesuatu yang produktif gitu loh. Dan itu menurut aku sangat underrated karena berasanya aksi kecil emang bisa apa sih gitu loh. Lu kalau misalnya mau melakukan sesuatu yang signifikan ya aksinya harus berat, berbobot gitu loh. Jadi hal-hal kecil seperti bangun pagi terus langsung tidur, langsung beresin tempat tidur, langsung gosok gigi, langsung melakukan suatu olahraga, terkesan sesuatu yang ngeblah. Tapi padahal aksi kecil tersebut bisa membuat suatu momentum yang akhirnya bisa ngebuat suatu rasa bahwa hari itu udah produktif gitu. Dan itu menurut aku penting banget sih. Tapi kan kita nggak bisa langsung stick ke kayak bangun pagi itu langsung beresin tempat tidur tiap hari karena menurut Bila itu masih susah gitu. Masih sulit untuk bisa bangun pagi terus langsung stick ke beresin tempat tidur, kayak mandi. Karena ada momen kita bangun tidur itu mau main HP. Karena Bila masih sebelum kita Bila jawab pertanyaan tadi, Bila mikirnya masih bangun tidur ada rasanya kayak mau main HP. Terus kayak mau scrolling dulu tuh 1 jam. Karena mungkin gak ada kerja di hari itu. Bisa jadi itu hari Minggu atau hari Sabtu. Dan menjawab pertanyaan kau tadi, kalau dari sisi Bilal itu olahraga sih ya. Karena kalau indikatornya bangun pagi itu ada olahraganya, Bilal ngerasa pagi Bilal itu udah produktif, udah bertanggung jawab untuk rasa mager Bilal yang selama ini selalu Bilal manjain gitu. Kemudian baru kayak yang kan pernah kita bahas, kalau bisa setiap pagi itu ada to-do list ya. Kalau ada to-do list berarti kita udah ready nih untuk menjalani hari yang produktif. Tapi kalau kita bangun pagi aja langsung melepaskan diri sama apapun yang misalnya mau kerja ya udah kita kerja gitu. Tapi kita nggak setting waktu kita, nggak setting mau ngapain di hari ini, itu bisa jadi alasan kenapa kita nggak produktif di hari tersebut gitu. Aku setuju sih, tapi mungkin yang aku tambahin adalah yang underrated atau yang banyak orang kagak ngomongin adalah orang-orang pikir harus selalu bangun pagi terus bikin to-do list. Aku berani berdebat kalau misalkan kalian bikin to-do listnya di malam hari sebelum kalian tidur pun, menurut aku itu ada suatu kebiasaan positif yang luar biasa. Poin besarnya kan adalah planning kan. Kalian tahu apa yang harus kalian lakukan, kalian udah melakukan refleksi dan audit aktivitas seperti apa yang produktif di mata kalian di hari berikutnya. Atau pas bangun pagi di hari tersebut juga. Jadi mau itu di pagi hari atau di malam hari, menurut aku itu adalah aktivitas yang luar biasa sih. Karena aku pernah dengar postingan dari Denko yang dia bilang kalau kita mau produktif itu mulai dari sore hari bahkan. Jadi di sore hari itu fill your brain. Jadi isi otak kita di sore hari itu dengan sesuatu yang memang kita konsumsi secara positif, baca buku, belajar hal baru, atau konsumsi tontonan di YouTube yang benar-benar daging, mungkin kayak podcast ini. Terus baru di malam hari kita empty our brain. Empty our brain itu dengan journaling, meditasi, ibadah mungkin. Dan ketika bangun paginya baru kita eksekusi dengan berkarya, mungkin berkreasi kayak bikin konten atau menulis atau fokus untuk bekerja. Jadi shifting mindsetnya yang dijelasin dari Denko itu mulai dari sore hari, malam
baru mulai di pagi. Iya, buat aku coba semua orang bisa dapat konteks tersebut, menurut aku aktivitas-aktivitas tersebut nggak usah di dalam time frame yang barusan si Denko ngomong. As long ada 3 aktivitas tersebut, menurut aku tuh udah cukup sih. Oh ya sih, nggak harus kayak ikutin sore pagi malam. Menurut aku, Oh iya. iya. Karena menurut aku semua orang kan pasti punya konteks body, apa tuh ngomongnya, bahasa waktu tubuh masing-masing kan. Oh iya benar. Dan dari sana menurut aku as long kalian bisa dapat 3 aktivitas itu udah cukup sih. Setuju. Bisa aja orang yang di sore harinya Denko itu mulainya di pagi hari. Benar. Iya, benar. Dan menurut aku produktif itu juga nggak dilihat dari sisi kita hari tersebut itu benar-benar kayak melakukan semua hal kok, kayak melakukan semua hal yang udah sesuai sama to-do list kita. Bisa aja itu produktif kalau dilihat dari sisi menjaga pola makan kalau Bila pribadi ya. Karena permasalahan Bila sampai saat ini itu udah olahraga, tapi pas jaga pola makan itu sulit banget kok. Bisa jadi ntar ada temen yang nawarin untuk minum boba nih. Masih minum, masih terima, masih masuk aja gitu. Dan dari sisi Ko Agus nih, kira-kira apakah itu masuk ke kategori produktif untuk menjaga pola makan? Menurut aku iya sih, maksudnya itu lebih tepatnya tuh lebih ke kebiasaan positif lah yang kalian itu terutama yang masih muda bisa akuisisi. Itu kan tanda kutip peraturan ya, yang sebenarnya kalau misalnya kita langgar kita nggak salah. Maksudnya kita nggak mendapatkan suatu hukuman yang berat kan. Kita cuma malu sama diri kita sendiri bahwa kita udah bikin peraturan atau komitmen tapi kita langgar. Tapi punya peraturan itu tuh menurut aku ngebuat kita tuh lebih fokus. Jadi contoh kalau tadi kamu bilang temen nawarin boba gitu. Tapi kalau misalnya kita udah punya peraturan bahwa gue nggak mulai makan gue jam 12 sampai jam 12. Berarti kan kalian tahu kalau misalnya ditawarin apapun sampai jam 12, kalian punya default, kalian punya kebiasaan adalah no. Dan itu menurut aku tuh bagusnya adalah untuk bikin orang itu, gue fokus nih sekarang nih. Gue mau dari gue bangun sampai jam 12 siang nanti itu gue udah ada kerjaan yang gue pengen kerjain. Lu kasih sesuatu hal-hal yang menurut gue gak penting, contohnya nawarin makanan, ya gue langsung defaultnya no gitu. So untuk menjawab pertanyaan kamu secara spesifik, menurut aku sih mempunyai peraturan yang kamu bisa komit dalam waktu jangka panjang 5 tahun itu adalah sesuatu yang bagus banget. Contoh di konteks aku adalah intermittent fasting. Oh iya. Berarti intermittent fasting ini kalau dijalani dalam 1 tahun itu kayak jadi kebiasaan kecil yang kemudian di tahun kedua dan tahun ketiga ya udah nggak seberat di tahun pertama gitu. Benar. Iya. Tapi dampaknya dari intermittent fasting, Ko Agus selama ini apa? Kalau misalkan secara biologis aku nggak nge-track. Tapi kalau misalkan secara suges atau secara subjektifnya aku berasa dengan aku intermittent fasting, aku berasa harinya aku itu lebih produktif. Kayak aku bilang kan, bahwa aku tuh mempunyai suatu jam makan yang aku komit, alhasil jadinya berasa kayak seakan-akan aku tuh udah melakukan sesuatu to-do list yang aku udah centang. Oh iya. Jadi kayak secara ada dalam otak aku melakukan intermittent fasting itu kalau misalkan aku udah kayak layaknya orang loading lah. Kalau udah jam 12 sampai jam 8 gitu, centeng gitu. Kayak aku mempunyai suatu dopamin yang aku rasakan bahwa kayak, wah gue udah melakukan sesuatu yang gue komit gitu. Itu secara subjektifnya. I see. Dan aku pernah lihat postingan bagus yang viral waktu itu ya. Jadi di-share sama teman aku soalnya 30 hari tantangan tanpa gula. Emang bisa 30 hari tanpa minum sesuatu itu ada gulanya? Atau kan nggak harus minum sesuatu yang ada gula. Nasi juga kandungannya gula, tepung juga kandungannya gula. Berarti bisa jalani 30 hari tanpa sesuatu yang berbau gula atau gimana? Yang aku coba bener-bener nggak ada konsumsi gula sama sekali, sampai nasi pun aku nggak konsumsi, itu 4 hari pertama. Di 4 hari pertama tapi alhasil aku malah diare, mencret, dan aku abis itu googling ternyata memang kalau misalkan ada yang namanya itu no sugar withdrawal symptoms. Dimana kalau misalkan kita punya tubuh itu benar nggak ada gula, akan terjadi contoh diare. Itu memang akhirnya tanda kutip bisa bahaya lah gitu. Jadi aku nggak rekomendasi buat orang bener langsung ekstrim kayak gitu. Tapi kenapa aku coba melakukan tantangan itu? Rasionalnya aku adalah, pertama aku dikasih tahu sama orang bahwa Indonesia itu salah satu populasi yang tingkat kematiannya itu tinggi karena diabetes. I see, ya benar. Nah dari sana aku berasa emang aku konsumsi gula berapa banyak sih? Karena aku lihat
ternyata konsumsi gula juga lumayan banyak gitu loh. Dan aku pengen tahu apakah sebenar kalau misalkan kita nggak konsumsi gula itu banyak banget benefitnya. Dan aku lihat ada satu YouTube video namanya Dr. Berg. Dr. Berg itu banyak banget tuh kasih tahu terhadap kalau berhenti konsumsi gula itu bisa terjadi apapun. Contoh yang paling mudah ya pastinya weight loss, turun berat badan. Habis itu kalau kita ngomongin berikutnya adalah kalian punya muka jadi berubah, terus diklaim bisa energi segala macam. Nah, semua narasi ini akhirnya membuat aku berani untuk mencoba 30 hari tanpa ada gula. Dan kalau ditanya hasilnya apa, aku sih berasa sih yang paling benar-benar berasa selain weight loss ya. Weight loss kan benar kelihatan kan ya. Orang-orang bilang lebih tirus segala macam itu kan kelihatan kan ya. Yang salah satu yang menurut aku yang paling penting adalah more energy sih. Ya, Karena kalau mungkin agak aneh dan mungkin buat orang-orang juga berasa agak kontradiktif gitu. Lu kan minum gula justru lu makan energi kan. Kenapa lu bisa bilang lu kagak ada gula jadi lu malah ada energi gitu. Jadi argumennya kalau misalkan ada gula yang aku rasain ya, kalau misalnya ada gula, aku tuh setiap kali konsumsi gula, naik. Tapi abis itu turun cepet. Ya. Tapi kalau misalkan nggak ada gula sama sekali, stabil nih. Mungkin nggak pernah naik se-ekstrim yang kayak misalkan kita konsumsi gula gitu. Tapi begitu kita nggak konsumsi gula, udah stabil aja terus stagnan. Dan akhirnya hari-harinya stress levelnya segala macam lebih manageable. Dibandingkan naik, stresnya kenceng banget tapi kan aktifan gitu kan ya. Kenceng banget gitu, kita sugar rush kasarnya kan. Tapi begitu kita turun, terus kita lagi stres, bingung kan kita. Udah itu malah jadi cranky gitu loh. Sedangkan kalau misalkan kita energinya stabil, kita nggak cranky. Kita bisa lebih rasional untuk melakukan suatu keputusan. Dan aku rasa itu sih yang paling penting dari aku punya eksperimen itu. Bahwa ternyata untuk kita bisa mengambil keputusan efektif, nggak usah pakai gula. Gitu. Nggak usah. Kita bisa maintain energi kita di satu level dan itu yang paling penting menurut aku. Karena aku pernah baca juga artikel yang menyebutkan kalau wanita itu maksimal konsumsi gulanya itu 6 sendok per hari ya, atau 100 kalori. Kalau pria itu 9 sendok per hari. Ya, kalau gramnya itu kalau nggak salah 25 gram. Ya, sekitaran 22-25 gram. Ya, benar, sekitaran itu. Dan kenapa aku bahas tadi, karena ada cerita lucu waktu pertama kali aku bawa teman-teman dari Jepang ke Indonesia waktu itu, ke Aceh tepatnya. Ketika ngelihat kebiasaan minum teh orang di Aceh itu sendoknya bisa 5 sendok dalam satu teh gitu. Jadi teman-teman Jepang tadi kaget, ketawa, wah amai katanya, manis banget gitu. Karena di budaya Jepang kan mereka kalau minum teh itu karena gula. Nah dari sana kita bisa ngelihat bahwa kita membiasakan sesuatu yang kadang tanpa kita sadari itu menimbun penyakit di masa yang akan datang gitu. Bisa jadi konsumsi 5 sendok gula dalam satu kali minum teh itu adalah penyebab kenapa kamu punya kanker di 30 tahun yang akan datang, kenapa kamu bisa kena obesitas atau penyakit-penyakit yang memang jadi masalah di masa yang akan datang gitu. Dan itu juga bisa kita lihat kenapa budaya orang Jepang itu bisa jadi sehat ya, karena dari hal kecil kayak teh aja mereka nggak melibatkan gula di sana. Dan aku mikir ternyata ini adalah kebiasaan yang tanpa kita sadari itu menjadi budaya justru yang terus dipertahankan gitu. Makanya kalau aku lihat kayak ada orang kayak Ko Agus tadi bisa challenge dirinya sendiri untuk mengurangi konsumsi gula. Dibayangin ada 100 atau 1000 orang kayak Ko Agus saja itu bisa menurunkan tingkat penyakit di masa yang akan datang. Ini bukan ngomongin secara biologis atau apa, tapi ini adalah hal-hal yang bisa kita cegah dari sekarang. Dan aku setuju banget kalau teman-teman mau ikutin challenge 30 hari kayak Ko Agus, meminimalisir konsumsi gula, kalian bisa tag juga sekelas challenge kalian. Alright, dan menurut aku dari sisi produktif lainnya kok, itu nggak sekedar kita fokus di hari itu ngelakuin sesuatu yang kita sukai gitu. Menurut aku salah satu tanda kita produktif yaitu kita berani bilang no ke distraksi. Distraksi nggak hanya sekedar sosial media segala macam. Distraksi kalau kita ada ajakan main kemana, tiba-tiba kita lagi ngerjain, kita berani bilang no. Karena masalah anak 20-an sekarang kan nggak enakan ya. Kita diajak pergi ke A, kita jawab yes. Kita diajak pergi ke B, kita jawab yes. Padahal kita lagi harus ngerjain sesuatu. Menurutku Agus, apakah produktif itu kita benar-benar harus sibuk 20 jam sehari, atau emang produktif itu kita bisa fokus 3 jam sehari, 4 jam sehari, tapi kita berani bilang no ke distraksi? Iya, produktif buat aku sih pokoknya kalian harus memastikan kalian punya output lebih besar dibandingkan input. Itu menurut aku udah secara plek-plek dari buku,
itu namanya produktif gitu loh. Kalian punya output harus lebih tinggi dibandingkan input. Itu nomor satu gitu loh. Dan untuk memastikan itu semua, apa yang harus kalian lakukan? Contohnya kalau misalnya kalian punya taktis adalah learn to say no, ya berarti kalian harus lakukan learn to say no. So, produktif di mata kalian apa nih gitu loh? Apakah tadi kamu bilang sibuk gitu kan? Bahwa kita itu melakukan sibuk, to-do list banyak gitu kan, itu produktif gitu. Bisa di-argue mungkin itu sesuatu yang kagak produktif juga loh. Karena to-do list banyak itu, kalian itu berarti mungkin aja kagak tahu prioritas kalian tuh di mana. Kalian harus tahu juga dari to-do list tersebut, bobot yang paling tinggi apa sih yang buat ngegerakin kalian punya hari gitu loh. Contoh dari 10 to-do list, kalian tahu, oh ternyata cuma poin nomor 3 sama poin nomor 7 yang bisa kalian itu kerjakan untuk bisa menggerakkan kalian punya hari untuk berbobot yang punya dampak yang signifikan. Berarti kalian fokus ke 3 sama 7 aja gitu loh. Dibandingkan kalian hajar 1, 2, 3, 4, 7-nya malah gak dapet gitu loh. Nah itu kan berarti kan kalian berasa, oh bro gue ngerjain udah 1 sampai 6 gitu loh. Tapi yang ketekal baru 3 gitu loh. Padahal kalian tahu untuk harinya kalian itu lebih berbobot itu butuh 3 sama 7. So menurut aku, untuk kalian benar-benar bisa produktif, kalian harus identifikasi aktivitas mana yang mempunyai bobot yang besar gitu loh. Walaupun mulainya tadi agak kontradiktif ya, awalnya tadi aku bilang kan bahwa kalian itu mulai dari aksi kecil. Yes, aksi kecil. Begitu masuk kalian punya jam kerja, di mana itu semua orang subjektif, mau jam kerja berapa, tapi pada umumnya secara undang-undang 8 jam kerja. 8 jam kerja tersebut, kira-kira to-do list yang mana yang mempunyai bobot yang besar. Itu baru menurut aku, itu yang namanya produktif. Karena kita harus ngejain sesuatu yang sulit dulu, baru sesuatu yang mudah. Poinnya gitu kan. Tapi ada juga orang yang bilang kerjain yang sesuatu yang mudah dulu, ntar yang susah itu bisa dikerjain dengan gampang. Emang bisa seperti itu ya? Iya, di konteks aku yang momentumnya aksi-aksi kecil yang belum masuk ke jam kerja itu yang mudah-mudahnya dulu tuh. Yang aku bilang beres tempat tidur, gosok gigi, olahraga, itu menurut aku semua orang mudah kan gitu kan. Nah habis itu baru masuk ke jam kerja. Nah menurut aku kalian harus tahu mana nih yang hal-hal yang kalian itu harus bisa selesaikan di hari itu. Dan kalau misalkan kalian itu emang tipe yang orang seperti kayak kamu, kayak contohnya tadi kamu simulasiin di mana butuh ada hal yang kecil dulu. Oke, jadi menuju 3 sama 7 kira-kira ada to-do list yang nomor berapa lagi yang bisa ngebantu gue untuk masuk ke 3. Oh iya. Karena kan orang kan ada yang namanya flow kan. Dimana orang tuh benar-benar nge-zone banget kerjanya itu kayak apapun terjadi kayak bagus banget gitu kan. Nah untuk masuk ke flow-nya itu gimana caranya nih? Apakah ada to-do list lain untuk bisa ngebantu kalian masuk ke flow? Tapi karena aku juga to-do list aku salah satunya bikin konten ya. Jadi aku sering lihat tuh orang-orang juga posting konten cara produktif segala macam. Dan terkesan cara produktif mereka itu gimana caranya dalam waktu 3 jam itu bisa hasilin 100 juta. Jadi 3 jam dalam waktu sebulan itu 100 juta segala macam. Jadi kan orang yang anak-anak muda kayak Bilal ini juga cari tahu gimana caranya. Nah terkesan kayak siapapun itu bisa kayak si orang tersebut. Padahal dia mungkin butuh proses untuk mencapai itu. Makanya sekarang kita jahitin ke pembahasan tentang anak-anak 20-an ini punya perasaan insecure sendiri ketika ngelihat ada orang yang seperti tadi gitu. Cara hidup produktif, dapat 100 juta, 200 juta pertama. Dan ketika mereka nggak bisa di tahap itu, mereka nganggap diri mereka gagal gitu. Kalau dari Ko Agus yang udah melewati masa itu ya, masa 20-an itu, apakah indikator seseorang itu sukses dan gagalnya dari sisi dia dapatin 100 juta pertama di usia 20-an, atau dia bisa beli barang mewah? Pertama kalau ngomong sosial media kita harus tahu lah ya, ada alasannya kenapa orang bilang tuh highlights. Ada alasannya tuh highlights, jadi kan sesuatu yang tinggi gitu kan. Padahal semua orang kita tahu pada umumnya juga ada yang namanya lowlights. Lowlights ya. Yang dibeberkan di sosial media pasti highlights. Gitu. Pada umumnya lah. Aku tahu ada beberapa orang kasih lowlights, tapi pada umumnya orang pasti mau ngomonginnya highlights ya kan. Karena lebih seru ngomongin highlights dibandingkan lowlights itu. Ngapain kita ngomongin hal-hal yang bikin kita itu bete kan. Nah terus terhadap anak-anak 20-an yang berasa bahwa harus 100 juta pertama segala macam, menurut aku untuk nge-trigger kalian itu beraktivitas dosisnya cukup sampai sana aja. Jadi kalian mempunyai trigger bahwa dia bisa, kenapa gua nggak bisa? Menurut aku itu sehat. Tapi abis itu tahu bahwa semua orang tuh punya proses masing-masing, punya timing masing-masing. Kalian harus pikirin kira-kira orang-orang yang punya 100 juta pertama itu habitsnya seperti apa sih? Oke.
Jadi jangan lihat dia punya postingan sosial medianya gitu, tapi lihat bahwa apakah orang-orang 100 juta pertama itu hidupnya di sosial media. Itu kan pertanyaan yang kalian harus bisa jawab sendiri gitu. Nah, jadi habits-habits orang yang terasosiasikan menurut kalian ke orang-orang 100 juta pertama ini apa gitu. Terus kalian coba akuisisi habits-habits positif dari orang-orang yang menurut kalian itu bisa dapatkan 100 juta pertama. Karena nggak cuma dari sisi sosial medianya, kita lihat siapa tahu dia punya circle pertemanan yang juga mendukung dia gitu. Karena salah satu quotes yang aku suka juga, surround yourself dengan orang-orang yang kamu mikirnya kamu bodoh nih dengan kamu nggak beraksi gitu. Jadi kalau kita berasa di sekitar orang-orang tersebut kita mau beraksi, kita punya mimpi gitu. Dan ngejahitin konteks produktif tadi juga aku ngelihat bahwa orang-orang di 20-an ini kan mereka ngejar yang namanya work-life balance gitu. Makanya banyak studi yang menyatakan banyak Gen Z di Indonesia itu lebih milih freelance atau jadi pengangguran bahkan daripada bekerja di bawah tekanan. Oke. Ya itu ada studinya dan menurut Ko Agus, apakah produktif tadi kita korelasikan dengan namanya work-life balance itu masuk gitu. Dan apakah ketika tidak ada namanya work-life balance di hidup kita, berarti kita nggak produktif nih. Itu ngelebar ya kalau ngomongin masalah finansial menurut aku bener-bener sesuatu yang subjektif banget. Karena kalau kita ngomongin, nggak usah ngomong sosial media doang ya, menurut aku media-media pada umumnya juga ngeliput orang-orang yang sukses banget kan. Yang kaya segala macam gitu kan. Yang punya nama lah lebih tepatnya kan. Yang kalau kita sebut namanya orang bisa, wih lu kenal dia gitu kan. Menurut aku semua media seperti itu. Dan kita nggak pernah bahas lebih detail terhadap apa sih di belakang nama tersebut. Maksudnya adalah di belakangnya dia itu pengorbanannya apa aja gitu. Dan aku berani komentar buat orang-orang yang suksesnya se-ekstrim mereka, mungkinnya itu bisa dibilang 99% kagak ada yang namanya work-life balance. Pada umumnya. Di mata mereka work-life balance dia, ya itu. Worknya gue 99%, life gue 1% contohnya. Buat mereka tuh udah work-life balance gitu. Dimana buat kita yang masyarakat pada umumnya berasa anjir kayak gitu work-life balance gitu. Nah menurut aku ngelebarnya adalah kalian harus tahu dulu kalian punya work-life balance seperti apa nih. Worknya itu 99%, life-nya 1%, worknya 50%, life-nya 50%. Menurut aku semua orang itu secara DNA mungkin udah beda gitu loh. Ada orang yang pengennya, wah gue pokoknya work terus karena gue punya financial ambition yang luar biasa. Jadi dari sana ini dulu sih harus sefrekuensi, harus setuju bahwa ini work-life balance yang gue capai untuk mendapatkan produktivitas yang gue inginkan yang akhirnya bisa mendapatkan hasil yang 100 juta pertama tersebut. Aku setuju banget sama Ko Agus jelasin tadi karena itu relate sama konteks yang pernah aku baca namanya The Four Burners Theory. Yang tulisnya artikelnya James Clear, penulis Atomic Habits. James Clear bilang bahwa bayangin di hidup kita ini ada 4 stove, ada 4 sumbu di kompor, ada sumbu kesehatan, ada sumbu keluarga, pertemanan, dan pekerjaan. Kalau kita menyalakan 4 sumbu tersebut itu sulit. Jadi konteksnya sulit untuk benar-benar work-life balance kayak Ko Agus jelasin tadi. Tapi kalau kita benar-benar mau successful, at least ada satu sumbu yang harus kita padamkan dulu. Mungkin di konteksnya Ko Agus apa, di konteksnya aku apa. Benar-benar mau lebih successful lagi, katanya kalau bisa cuma 2 sumbu nih. Apakah kamu mau milih sumbu kesehatan dan keuangan? Jadi harus dikorbankan keluarga dan teman-teman dong. Gitu. Apa milih teman dan keuangan? Mungkin keluarga yang harus dikorbankan. Jadi ada hal yang dikorbankan untuk kita benar-benar bisa mencapai ambisi kita di kehidupan ini gitu. Mungkin Ko Agus mau sharing, apakah pernah di fase itu 4 sumbu yang berjalan sulit, ya udah harus 1 sumbu yang dikorbankan. Iya, sambil kalian beranjak dewasa, menurut aku kalian baru sadar bahwa emang dunia itu berputar terus tanpa peduli sama kalian punya perasaan. Terutama mungkin aku bisa komentar buat kalian, mau kalian cowok atau cewek, tapi siapapun yang kalian itu tanda kutip tulang punggung keluarga. Definisi tulang punggung keluarga aku adalah kalian itu yang menanggung beban keseharian finansial keluarga. Nah buat kalian yang seperti itu, menurut aku mau kagak mau kalian tuh harus mikirin kalian punya keuangan. Karena kita di zaman dimana emang ya dunia tuh muter gitu. Mau kita sakit atau apapun, dunia tuh tetap muter kan gitu kan.
Dan kalau misalnya kita kagak bisa memastikan kita mempunyai keuangan untuk memastikan kita punya keluarga itu bisa hidup pada umumnya, ya itu juga bakal bahaya gitu kan. So, kalau ditanya ke aku, apakah aku pernah di sana? Bahkan sampai sekarang pun aku berasa kok aku masih di sana gitu. Bahwa aku harus tahu prioritasnya aku apa sih gitu. Dimana kalau contohnya keuangan, ya berarti semua come seconds. Dimana pokoknya konteksnya gue harus melakukan suatu aktivitas yang bisa mempunyai suatu bobot yang harapannya bisa mendapatkan keuangan sesuai dengan ambisi finansial atau at least setidaknya menghidupi keluarganya aku gitu. So itu sih komentarnya aku sih, dan aku berani komentar sampai sekarang pun aku masih melakukan itu sih. Kamu sendiri sebagai yang 20-an, kamu berasa 4 sumbu itu kamu ngerasain itu, kamu harus coba-coba mana yang harus dipadamkan, mana yang harus digedein. Tapi yang resikonya tadi kayak Ko Agus tadi misalnya udah di work yang ada keuangannya, terus family, kadang kita nggak ada waktu olahraga gitu. Kadang kita juga nggak ada waktu untuk ngumpul-ngumpul sama temen nih. Ngumpul-ngumpul sama temen di luar konteks bahas bisnis gitu. Ngomongin masa lalu, ngomongin masa-masa kecil gitu kan nggak ada lagi waktu gitu. Kalau Bilal sekarang juga udah mulai ngerasa bahwa mencari sisi keuangan dulu atau bekerja dulu. Di sisi bekerja, kemudian baru dari sisi bekerja tersebut sebenarnya dia mendukung sumbu keluarga gitu. Di mana bisa bantu keluarga, mungkin setidaknya bisa kirim sedikit bantuan ke adik-adik mungkin yang masih kuliah atau ada ke orang tua. Dan dari sana gimana caranya supaya kita bisa lebih produktif, juga didukung dari sisi kesehatan. Kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa mensupport sumbu api pekerjaan dan sumbu api keluarga tadi gitu. Makanya sekarang bila pikir pekerjaan, keluarga, dan kesehatan adalah 3 prioritas utama di sumbu Bilal. Karena juga dari sini juga bisa support dari teman-teman juga, baru bisa menuju ke sumbu terakhir kita di pertemanan gitu. Jadi kamu sekarang lagi ngorbanin pertemanan? Kasarnya? Di kasarnya mungkin harus menghabiskan waktu dulu untuk 3 sumbu tadi. Ya prioritas kan. Ya prioritasnya tadi gitu. Itu menurut aku Forbes Theory cocok banget sih buat kalian-kalian yang bingung banget. Apa sih yang harus gue prioritasin? Yes, benar. Udah fokusin aja ke satu, terus yang lainnya itu ya come second gitu. Benar. Jadi kalian tahu learn to say no-nya gitu. Yeah. Karena gue udah komit ke diri gue bahwa gue mau fokus ke ini gitu. Yang lainnya itu ya come second. Oke, jadi bagi teman-teman yang menurut aku relate sama Bilal ya, gitu, 20 tahun atau 25 tahun, intinya 20-an, bingung mau melangkah kemana, harus tahu dulu the Forbes Theory kalian, sumbunya kalian mau hidupkan yang mana, dan sebenarnya mau dipadamkan dulu yang mana. Bukan padam selamanya, tapi padamkan dulu. Karena banyak orang yang susah memadamkan di pertemanan tadi. Itu insightful sih. Iya. Mungkin aja sekarang padam, tapi 10 tahun 20 tahun kemudian itu bisa ditinggiin. Jangan terkesan padam selamanya. Iya gitu. benar. Jangan terkesan gak enakan terus kalian menyelesaikan pertemanan kalian. Oke, sekarang kita masuk ke Q&A session bersama podcast berkelas. Dan sebelum aku bacain pertanyaan dari teman-teman, aku mau bilang bahwa hari ini kita disponsori langsung oleh Friends with Brew. Karena kemarin kita bikin podcast berkelas versi live-nya, bahas Atomic Habits itu di Friends with Brew di lantai 3 Points Mall Lebak Bulus. Jadi bagi teman-teman yang mau ngopi sambil bacain buku-buku keren, buku-buku berkelas, bisa datang langsung ke Friends with Brew di Points Mall. Alright, kita bakal bacain langsung pertanyaan pertama kok Agus. Ini yang pertama dari Nathanael. Nathanael nanya, gimana sih Kak bisa stop masturbasi mental? So, itu adalah podcast berkelas. Kalau kalian mau tahu kelanjutannya full episodenya, kalian bisa cek link di deskripsi. Buat kalian yang agak bingung kenapa mendadak kita ngomongin podcast, karena kalau kalian kagak tahu, gue tuh punya kreator masterclass. Gimana gue kasih tahu kalian gimana caranya menjadikan konten kreator itu profesinya kalian. Dan abis itu gue ketemu satu peserta gue yang namanya Bilal Faranov. Akhirnya dia berhasil menjadikan konten kreator itu profesinya dia. Lalu abis itu kita melakukan suatu inisiatif di mana kita menjadikan suatu studi kasus lagi, di mana kita akan kasih tahu bahwa ini semua bukan keberuntungan. Kita bikin satu akun namanya Sekelas, Sekolah Kelompok Malas. Dan alhasil meledak banget seperti yang kalian bisa lihat insight-nya. Banyak banget komentar-komentar terhadap minta kita bikin podcast. Dan akhirnya Bilal merealisasikan wacana tersebut. Buat kalian pengen dengerin full podcast ya, bisa cek juga ke link di deskripsi.
And apa tuh komentarnya kalian? Coba share aja kalian berasa lebih bagus kayak gimana. Topik apa yang menurut kalian cocok untuk kita bahas. Kita mempunyai harapan sangat besar untuk bisa memberikan sesuatu yang beda di dunia podcast Indonesia. So itu aja video hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian. I'll see you in next video. Salam kreatif. Stay classy.